Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bapak, selamat siang. Selamat siang, sehat Bu Ros? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. sehat. Saya dengar Bu Ros katanya mau melaksanakan coaching Bu ya? Betul Pak. Iya, sama siapa Bu coaching? Rencananya saya coaching dengan Pak Ade, guru kelas 6 juga Pak. Gitu, baik. Iya. Sebelum melaksanakan coaching, boleh saya tanya-tanya sebentar? Iya Pak, silakan Pak. Baik, saya mau bantu Bu Ros. Nah, di sini Bu Ros ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi apa Bu Ros? Ada 3 kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu menghadirkan kesadaran penuh, kemudian yang kedua untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu untuk mendengarkan Aktif. yang ketiga untuk mendengarkan aktif. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Bu Ros, bagian mana yang nantinya ingin Ibu saya amati? Saya menginginkan Bapak untuk mengamati saya di bidang menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Maksud saya memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan penuh, itu Pak. Jadi nanti Ibu ketika coaching, saya ingin mengamati Ibu di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Dan juga mendengarkan aktif kepada si Betul, coaching. Bapak, Oke, iya. baik. Dari kedua kompetensi yang nanti akan saya amati, indikator ketercapaian yang seperti apa yang Ibu harapkan? Indikator yang saya harapkan ketika coach saya dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Jadi ketika saya bertanya, saya berhasil menggali gitu ya, apa yang diinginkan oleh coach saya, dan coach saya tersebut bisa menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti dari kompetensi itu yang Ibu harapkan indikator keberhasilannya bahwa si coach ini bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Betul, dan yang menemukan adalah beliau sendiri. Saya hanya yang menemukannya mengantarkan. si coach itu sendiri. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan coachingnya nanti dengan Pak Ade berjalan dengan lancar Bu ya. Baik Bapak. Dan Pak Ade juga bisa menemukan solusinya dari Amin, permasalahannya. iya, Pak. Terima kasih Bu Ros. Sama-sama Bapak, Ya. saya juga terima kasih nih Ya. Bapak sudah mengobservasi saya. Oke, nanti silahkan coaching dengan Pak Ade ya. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Bu Ros. Mohon maaf ya mengganggu waktu pulangnya, harusnya sudah pulang. Ini saya panggil dulu ya terkait kemarin Bapak kan katanya ingin ada yang dikonsultasikan dengan saya. Betul Ibu. Iya, boleh mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya? Nggak apa-apa Ibu. Baik, ngomong-ngomong, sebetulnya Bapak akan menceritakan apa terhadap saya? Gini Bu, sebenarnya saya punya permasalahan di kelas Bu. Makanya saya ingin konsultasi sama Ibu selaku kepala sekolah ya di sekolah. Begini Bu, di kelas itu akhir-akhir ini kenapa ya anak-anak kalau belajar itu kurang semangat Bu? Waduh, kenapa itu Pak? Bisa Makanya saya juga agak bingung, jadi bahan pikiran saya juga. Kok anak-anak akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun gitu, nggak seperti biasanya. Iya. Makanya jadi bahan pikiran, ada apa ya dengan saya gitu? Apakah cara belajar saya kurang atau gimana gitu Bu? Saya juga agak bingung ini Bu. Nah, menurut Bapak sendiri apa tuh kira-kira yang indikator apa gitu yang Bapak pikirkan bisa menyebabkan anak-anak itu kurang tertarik? Apakah ada celah mungkin yang bisa menyebabkan hal itu terjadi gitu Pak? Mungkin saya juga sempat introspeksi diri Bu ya, refleksi diri. Mungkin saya mengajarnya monoton Bu, itu aja. Cara mengajar saya mungkin kebanyakan ceramah, atau nggak pernah menggunakan media dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu, jadi anak-anak kurang semangat sepertinya. Oh begitu. Iya. Nah, memangnya selama ini Bapak tidak menggunakan media bagaimana Pak? Iya Bu, saya selama ini memang hanya ceramah aja tanpa menggunakan media yang lainnya. Oh berarti itu sumber belajarnya hanya buku Iya tulis. betul Ibu. Oh gitu. Nah, bisa jadi itu Pak yang jadi penyebabnya ya. Salah satunya mungkin yang menyebabkan anak tidak kurang bersemangat atau tidak tertarik. Nah, setelah Bapak mengetahui itulah permasalahannya ada di situ. Kira-kira menurut Bapak apa yang harus diperbaiki? Saya mungkin memperbaiki cara belajar, cara mengajar saya Bu kepada anak. Yang
biasanya ya ceramah, mungkin saya akan mengganti dengan metode-metode yang lain yang lebih menantang dan menarik bagi anak. Iya, Gitu. contohnya apa tuh Pak? Mungkin saya akan mencoba menggunakan media-media yang interaktif. Saya akan menggunakan proyektor, Iya. memutarkan video biar anak-anak lebih semangat lagi. gitu. Betul sekali Pak. Kalau dengan memutarkan video, tentunya anak-anak akan lebih tertarik ya Pak ya. Iya. Dengan akan menampilkan gambar, juga menampilkan suara juga. Iya. Iya. Wah, bagus sekali Pak rencana yang akan Bapak jalankan itu. Nah, setelah Bapak tadi mengetahui rencananya seperti itu, kira-kira kapan Bapak akan menerapkannya gitu? Secepatnya mungkin Bu akan saya terapkan di kelas, mengingat ya anak-anak akhir-akhir ini kurang semangat ya. Siapa tahu kalau besok saya akan melaksanakan rencana saya ini untuk membuat pembelajaran jadi menarik, menggunakan proyektor dan memutarkan video, ya insya Allah anak-anak mungkin akan lebih semangat lagi Bu ya. Iya, betul. Saya doakan semoga segera terrealisasi ya Pak ya. Amin. Nanti Bapak kabari saya lagi kalau misalnya Bapak sudah mengganti metodenya, seperti apa reaksi anak-anak, dan kemudian apabila ada permasalahan yang belum sanggup dipecahkan dan butuh untuk bertukar pikiran, silakan Bapak hubungi saya lagi ya Pak ya. Siap, terima kasih banyak Baik, Ibu ya. atas obrolan kita kali ini. Alhamdulillah saya jadi ada pencerahan Ibu. Iya, alhamdulillah. Saya juga senang sudah membantu Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak nanti di kelas dapat bereksperimen lagi, meningkatkan pendidikan sehingga anak bisa tertarik lagi ya Pak ya. Amin. Baik, mungkin tidak panjang lebar ya Pak, karena Iya. memang ini jam waktu pulang. Saya juga mengganggu waktu Bapak. Nah, mungkin saya cukup sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih banyak, Ya, Ibu. mudah-mudahan dengan dapatnya solusi tadi bisa menyelesaikan permasalahan Bapak di kelas. Amin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Ros. Tadi sudah melaksanakan coaching Bu ya? Betul Pak, sudah Pak, alhamdulillah. Luar biasa, saya juga menyaksikan tadi Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Ade baru kelas 6 ya. Iya Pak. Luar biasa dari hasil yang saya amati, pelaksanaan coaching tadi tercapai ya. Jadi si coach ini, si Pak Ade ini sudah menemukan solusi Iya, atas alhamdulillah permasalahan. Pak, sudah. Iya. Baik, saya coba mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Baik, silakan Bapak. Iya. Terkait hasil coaching yang tadi, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tadi? Sebetulnya saya merasa ketika coaching tadi apa yang ingin saya capai tercapai Pak. Tetapi pada saat coaching tersebut saya merasa agak sedikit grogi gitu Pak. Ketika menggali pertanyaan dengan Pak Ade itu ada rasa apa ya, kurang percaya diri seperti itu, khawatir yang saya maksudkan itu tidak tersampaikan terhadap Pak Ade gitu Pak. Tapi alhamdulillah tersampaikan Bu, Alhamdulillah ya. tersampaikan. Berarti dalam coaching tadi si Pak Ade pun merasa nyaman, Betul. kemudian tersampaikan semuanya. Betul. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi setelah melakukan pertanyaan yang mendalam, Pak Ade tersebut bisa menemukan solusi sendiri dari apa yang ingin dia capai. Jadi kan dia punya permasalahan di kelas, siswanya tidak tertarik terhadap kegiatan pembelajarannya. Kemudian ketika saya coaching, saya tanyakan apa penyebabnya, beliau bisa menemukan penyebabnya dan beliau sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu. Alhamdulillah, saya juga tadi mengamati Ibu dengan Pak Ade sedang melaksanakan coaching. Saya menilai coachingnya itu bisa berjalan dengan lancar, dan Betul, indikator ketercapaian yang sebelumnya sudah kita sepakati bahwa si coaching ini akan menemukan solusinya tercapai Bu ya dalam Alhamdulillah, coaching yang iya, tadi. betul. Alhamdulillah ya. Kemudian dari hasil coaching tadi, apa yang akan dikembangkan ke depannya berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Kedepannya tentunya akan terus mendampingi Pak Ade tersebut. Nah, kan tadi kan sudah akan merubah ya, jadi metodenya mau ditingkatkan di kelasnya. Nah, nanti ketika beliau sudah sanggup, kemudian sudah berhasil maksudnya ya dengan metode yang baru tersebut, saya akan tetap mendampingi beliau gitu untuk lebih meningkatkan lagi. Dan apabila
tadi solusi yang dilakukan belum maksimal, saya akan mendampingi beliau untuk memaksimalkan potensinya seperti itu. Ya, mendampinginya ya sampai Iya, memaksimalkan betul. potensinya. Nah di awal pra supervisi tadi kita sudah menyepakati saya akan mengamati ibu di 2 kompetensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Pak. Semuanya itu sudah terpenuhi Bu ya. Alhamdulillah sudah terfasilitasi dengan baik kepada Pak Ade sebagai selaku coach tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan dari kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ya berdasarkan hasil coaching yang barusan? Ya. Berdasarkan hasil coaching barusan yang baru tadi kita laksanakan, saya itu ingin lebih mengembangkan tentang kehadiran penuh, karena tadi saya sempat merasa grogi gitu. Ketika saya merasa grogi itu perhatian saya agak teralihkan Pak gitu. Nah kedepannya saya ingin lebih meningkatkan itu lagi, jadi agar dapat menghadirkan secara penuh pada kunci saya ketika sedang melakukan coaching seperti itu. Baik, jadi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya adalah menghadirkan kehadiran penuh. Betul, gitu ya, betul. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan ke depan bisa tercapai ya. Betul Pak. Terima kasih Ibu Ros atas waktunya, luar biasa sekali coaching Ibu dengan Pak Ade. Ya semoga lancar, Amin sukses, Pak ya. ya. Terima kasih, doakan ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya ingin kembangkan itu untuk coaching kedepannya bisa dapat tercapai. Amin. Terima kasih juga Bapak sudah membantu saya selama proses coaching, yang sudah mengobservasi saya. Terima kasih atas masukannya ya Pak Ade ya. Ya sama-sama Ibu, saya juga mohon maaf, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Saya panggil Pak Ade lagi nggak Bapak? Apa lanjut aja? Oh, iya. Nggak apa-apa ya. Jadi Ibu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Baik ya. Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Ibu. Iya. Saya dengar Bapak hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Ibu. Rencananya saya coaching sama teman saya yang ada yang mau minta bantuan sama saya. Iya. Sharing aja gitu Bu. Iya. Kalau boleh tahu kelas berapa Pak yang mau di coaching? Yang di coaching kelas 6 juga Oh, Bu. iya. Kebetulan teman sejawat satu paralel. Oh gitu. Baik. Sebelum melakukan coaching, nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak ya? Iya, Ibu. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bentar, Ibu. sebentar. Siap. Baik Bapak. Bapak ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Saya untuk kompetensi coaching ingin mengembangkan yang pertama saya ingin menghadirkan kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh. Ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga kepada coach saya. Ya, sehingga si coach bisa menemukan masalahnya, Ya, menemukan solusi solusinya. dari masalahnya. Jadi ada 3 kompetensi Ada yang 3 Bapak kompetensi, kembangkan ya. iya. Tadi kehadiran penuh, kemudian menghadirkan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. mendengarkan aktif. Baik Pak. Nah, nanti bagian mana yang Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati saya di bagian ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga jadi pendengar aktif bagi si coach. Oh iya, jadi yang ingin diamati dari saya ada 2 kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot pada Berbobot, coach dan mendengarkan. mendengarkan penuh. Baik. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang ingin Bapak kembangkan ini? Saya dari kedua kompetensi ini saya menilai kompetensi ini sangat penting gitu Bu untuk saya kembangkan agar si coach ini bisa membantu si coach menemukan solusi dari masalahnya. Berarti harapan Bapak itu ingin membantu coach agar dia menemukan solusi Iya. dari masalahnya. Baik Bapak, terima kasih ya. Ini saya sudah Bapak sudah menemani saya untuk bercakap-cakap, pra-observasi, pra-coaching. Selanjutnya Bapak silahkan nanti langsung melaksanakan coaching dengan Bu Ros ya Pak ya. Iya, siap. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Pak Ade. Aduh Pak Ade, maaf banget ya, saya ganggu Pak Ade nih. Apa-apa, Bu. Harusnya Pak Ade udah pulang, saya stop malah ya. Ya sebagai teman sejawat kan kita harus saling bantu. Betul Pak, tapi ini mohon maaf ya, saya itu mau cerita loh Pak. Ada apa nih Bu Ros?
tadi tuh Pak, saya ngajar, itu si Andi Pak tidur di kelas, bayangin Pak. Nah, kan saya kan jadi gimana gitu coba, lagi ngajar anaknya tidur di kelas. Enggak banget kan kalau kayak gitu. Si Andi Iya. kelas 6 tidur di kelas. Oke. Tidur di kelas, udah 2 hari loh Pak. Dari kemarin sampai hari ini udah ditegur sama saya itu. Hari ini tidur lagi. Gitu. Baik. Yang saya tangkap dari permasalahan Bu Ros, di kelas Bu Ros ada 1 orang yang udah 2 hari ini tidur di kelas. Tidur Bu Ros, ya? mulu di kelas, mana duduknya paling depan coba Pak. Baik, dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu Ros harapkan? Nah, saya itu berharap setelah percakapan ini Pak, saya ingin Andi itu kembali bersemangat seperti semula. Kan awalnya kan dia bersemangat ya, tidak pernah tidur di kelas, walaupun tidak terlalu aktif, dia selalu menyimak. Kalau saya menerangkan dia selalu menyimak. Kemudian ketika diberikan tugas juga selalu dilaksanakan. Nah, 2 hari ini entah kenapa itu Andi kok tidur mulu. Nah, saya ingin setelah saya coaching dengan Bapak, saya menemukan solusi bagaimana caranya itu Andi bisa kembali lagi bersemangat seperti itu Oke, Pak. baik. Tapi dari hasil obrolan ini supaya Ibu bisa menemukan solusi ya buat si Betul Andi. Pak, betul. Baik, dari si Andi yang sudah 2 hari ini tidur di kelas, kira-kira mengapa itu Bu si Andi itu 2 hari ini tidur di kelas? Apa? Ibu udah selidiki belum? Kenapa kira-kira ya? Kalau saya sih ya kemarin tuh udah nanya-nanya gitu, tapi enaknya gimana ya, susah tuh Pak. Kalau melihat dari indikatornya nih, dia itu kok tiba-tiba termenung aja gitu, terus sering nguap, apa itu dia begadang apa-apa gitu Pak. Baru dugaan ya Pak ya, mungkin dia itu di rumahnya ada masalah, atau yang keduanya dia kemarin begadang kali ya Pak ya. Jadi dia ngantuk mungkin begitu, tapi saya sendiri belum tanya ke teman-temannya, baru panggil Andinya apa responnya begitu, jadi saya memberi jeda dulu nih Pak. Rencananya besok itu baru mau nanya lagi ke dia. Sebelum nanya, makanya saya ngobrol sama Bapak biar saya dapat solusinya gitu loh Pak. Gitu. Baik, si Andi ini mungkin tadi yang Ibu katakan ya mungkin begadang gitu ya. Iya, bisa di rumah. jadi. Tapi apa Ibu sudah pernah tanya kepada orang tuanya? Udah pulau apa maksudnya home visit ke rumahnya? Oh, belum Pak, saya belum ke rumahnya, betul Pak ini. Wah, berarti saya harus datang dulu ke rumahnya dong kalau begitu ya Pak ya? Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa faktor ya kemudian yang Ibu sampaikan. Mungkin si Iya. anak ini tidur di kelas kenapa nih? Mungkin karena begadang atau mungkin karena orang membantu orang tuanya. Nah itu Pak, yang saya sangka juga seperti itu. Mungkin ada masalah di rumahnya gitu ya. Kemudian dia bergadang sehingga di kelas tuh mengantuk gitu. Baik, dari permasalahan ini kita sudah tahu penyebabnya, itu kan ada mungkin tadinya dari mengantuk ya, karena begadang. Rencana Bu Ros untuk si Andi ini kira-kira apa yang akan Bu Ros lakukan? Ya pertama kali saya tentu akan home visit ya Pak ya. Karena kan tadi nanya sama Andi juga, Andinya juga jawabnya nggak jelas. Mungkin saya akan datang ke orang tuanya dulu nih ke rumahnya, menanyakan secara langsung kira-kira apa penyebabnya yang menyebabkan Andi seperti itu. Nah kalau misalnya di rumahnya baik-baik saja, saya akan tanya temannya Pak, teman sepermainannya. Mungkin Andi begadang mengerjakan apa seperti itu. Iya. Jadi pertama Ibu akan home visit, Betul. ya, dan nanya sama teman-temannya. Iya, ya. betul. Kenapa ini si Andi bisa seperti ini? Betul, Baik. Pak. Rencana yang bagus gitu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi itu? Kayaknya enakan hari ini ya Pak ya, mumpung baru jam 2 nih Pak nih. Nah nanti kan jam 3 saya datang ke rumah orang tuanya, saya WA dulu apakah di rumah ada orang tuanya. Nanti kalau memang ada orang tuanya atau yang mewakili, saya akan berkunjung ke rumahnya Pak. Luar biasa. Jadi lebih cepat lebih baik Bu ya. Betul Pak, agar tidak berlarut-larut. Saya khawatir hari ketiga dia tidur lagi Nah deh. itu makanya sudah 2 hari ini tidur di kelas. Iya. Ya. Sekarang kita aksinya rencananya. Nah bagus sekali rencana yang Bu Ros akan lakukan, home visit ke rumahnya karena sekarang masih jam 2 Bu ya. Betul, iya. Bisa, luar biasa. Nah dari rencana aksi yang akan Bu Ros lakukan akan seterusnya katanya. Nah sekarang saya minta dari komitmen Bu Ros dalam melaksanakan rencana aksi ini, kira-kira gimana komitmennya? Ya setelah saya melakukan home visit tadi, kemudian setelah saya mengetahui masalahnya, tentu saja saya akan melakukan treatment terhadap si Andi ini. Kalau memang dia mengantuk, tentu saya
anjurkan agar malamnya tidak begadang gitu ya. Kalau memang di rumahnya ada masalah, contohnya suatu masalah yang tidak kita duga, misalnya ada kesulitan apa, nah tentunya saya akan lebih bertoleran kepada dia untuk menyediakan waktu lah ya. Tapi juga tidak membenarkan dia untuk tidur di kelas. Mungkin kalau untuk mengerjakan tugasnya itu diberi waktu tambahan seperti itu Pak. Baik, ya, Iya. komitmen yang bagus dari Bu Ros. Semoga Bu Ros bisa melaksanakan itu semua. Amin, iya Pak, doain ya Pak ya. Amin. Ya Allah, alhamdulillah banget nih saya sudah Amin. ngobrol dengan Bapak, akhirnya saya dapat solusi. Hati saya ini jadi plong itu Pak. Ya Allah, tadi saya tuh galau bener-bener. Tapi alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Bapak, di coaching oleh Bapak, saya dapat menemukan solusinya. Ternyata tadi saya harus memvisit gitu. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berdampak positif buat anak-anak Betul kita, Bu, Pak, ya. iya itu yang saya inginkan. Terima kasih. Semoga Bu Ros lancar ya nanti home visitnya sama Iya baik Bu Bapak, Sandy. siap, terima kasih. Ya, semoga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Ade. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan coachingnya Pak, ya? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan Iya, lancar Bu. betul. Saya juga tadi menyaksikan, sepertinya seru sekali tuh coachingnya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Pak, dari hasil coaching tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan terhadap Bapak Boleh. ya Pak ya. Siap. Baik, saya minta waktunya sebentar ya Pak. Iya Ibu. Menurut Bapak ini bagaimana Bapak sendiri menilai performa Bapak tadi dalam coaching? Kalau menilai diri sendiri, saya dari kompetensi yang tadi saya tunjukkan, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah sudah saya laksanakan dari mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif kepada si coaching ya, itu, betul. ya. Saya juga tadi menyaksikan ya Pak ya. Hmm. Nah, mengapa Bapak menilai seperti itu? Ya karena saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pokok, yang penting kepada si coach itu untuk menemukan solusinya, gitu kan. Dan ketika si coach menyampaikan alasannya, saya juga mendengarkan dengan aktif. Iya, baik. Ya, tadi juga saya sudah mengamati Bapak dapat menghasilkan pertanyaan yang sangat berbobot sehingga Bu Ros tadi bisa antusias menemukan solusinya. Padahal awalnya dia kebingungan ya, setelah Bapak melakukan coaching, memberikan pertanyaan yang mendalam, ternyata langsung mendapatkan solusinya ya Pak ya. Baik, saya juga ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya Pak Iya, ya. Ibu. Menurut saya ketiga kompetensi yang ingin Bapak capai tadi sudah ada, walaupun Bapak tadi menekankan hanya 2 kompetensi Dua ya. kompetensi, Iya, alhamdulillah. pertanyaan yang mendalam dan kemudian mendengarkan mendengarkan. secara aktif. Tapi saya lihat untuk kompetensi menghadirkan kesadaran penuh juga itu sudah terpenuhi loh Pak. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi insya Allah ini semua sudah terpenuhi ya Pak. Alhamdulillah nih Pak. Baik, berdasarkan coaching yang tadi Bapak lakukan, kedepannya apa yang ingin Bapak yang akan menjadi komitmen Bapak setelah melakukan coaching terhadap Bu Ros tersebut? Baik, dari walaupun tadi Ibu sendiri menyampaikan bahwa semua kompetensi sudah saya sampaikan ketika proses coaching, tapi memang saya pribadi menilai di bagian kehadiran penuh Bu, di bagian kehadiran penuh terhadap coaching, saya masih belum sepenuhnya sebenarnya. Iya. Nah, saya ingin mengembangkan di bagian yang ini. Iya. Kalaupun tadi Ibu sendiri menilai saya sudah sudah ada nampak, dan iya. nampak, tapi saya ingin meningkatkannya lagi Bu. Ya. Iya, harus dioptimalkan ya Pak ya. Dioptimalkan Betul, sekali, betul, betul. betul. Baik Pak, terima kasih ya atas bincang-bincangnya. Sama-sama, Ibu. Mudah-mudahan hasil coaching hari ini bisa memperbaiki permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ros, yang tadi disampaikan oleh Bu Ros ya Pak ya. Iya. Dan Bapak juga kedepannya bisa meningkatkan lagi satu kompetensi Amin, ini, ya ya. Allah. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih juga, terima kasih Saya cukup banyak, ini ya Pak ya. Ibu. Mohon maaf ya Pak, Maaf, saya mengganggu juga. waktunya. Mari ya Pak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.